Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Taufik, kelas M, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Dosen pembimbing yaitu Pak Andi Adam SPD, MPD, dan dosen pengganti Ibu Suhartina SPD. Jadi, sebelum saya menjelaskan contoh kalimat ejaan yang disempurnakan tujuan dan manfaat belajar bahasa Indonesia yang akan menceritakan pentingnya berbahasa Indonesia agar kita lebih menghargai bahasa Indonesia serta mempunyai kemampuan yang baik dan benar sesuai dengan etika dan kesopanan. Bahasa yang baik berarti berbahasa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Sedangkan berbahasa yang benar berarti bahasa sesuai dengan kaidah bahasa. Oleh karena itu, para siswa diharapkan bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan tepat. Tujuan utama dari pembelajaran suatu bahasa yakni peran pentingnya di dalam perkembangan intelektual dan emosional, serta sebagai penunjang keberhasilan dalam mempelajari pelajaran yang lainnya. Selanjutnya, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan, bahasa mengalami perubahan seiring dengan perubahan masyarakat. Seperti yang pertama, faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor demografi. Yang menjadi ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok di tempat tertentu, seperti di Jakarta yang menggunakan bahasa gaul. Contohnya, gue udah baca itu buku. Kedua, ragam terpelajar adalah salah satu jenis ragam bahasa. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Ragam resmi adalah ragam yang dipakai dalam situasi resmi. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Selanjutnya, ragam tak resmi, pastinya ragam yang dipakai dalam situasi yang tidak resmi. Contohnya, saya sudah baca buku itu. Adapun tujuannya yang pertama itu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional sekaligus bahasa persatuan. Yang kedua, melestarikan bahasa persatuan. Cara untuk melestarikan bahasa nasional kita sebenarnya sangat mudah, yaitu cukup mempelajarinya lalu sering mengaplikasikannya sebagai bahasa harian kita. Yang ketiga, memudahkan komunikasi sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sangat membantu kita untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain yang berasal dari daerah atau suku yang berbeda. Selanjutnya, menambah wawasan terutama yang ada kaitannya dengan teknik penulisan seperti penggunaan tanda baca yang benar, ejaan yang benar, kata-kata baku dan non baku, karya sastra berbahasa Indonesia, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, menstimulasi munculnya berbagai ide baru. Contohnya sederhananya begini. Dengan bahasa Indonesia, bagi kita yang memiliki hobi menulis, kita bisa memanfaatkan kemampuan bahasa Indonesia kita sebagai bahasa pengantar karya tulis kita. Selanjutnya, ada mengembangkan kebudayaan nasional bahasa Indonesia. Juga bisa menjadi alat atau media untuk memperkenalkan atau bahkan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Kita dapat mengenal budaya dari daerah lain melalui penjelasan-penjelasan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Via buku, via pemandu di museum, misalnya kita dapat memperoleh pengetahuan seputar kebudayaan daerah lain dengan mudah berkat bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam buku tersebut. Adapun manfaatnya yang pertama itu makin cinta tanah air. Sebagai generasi muda, mempelajari bahasa Indonesia akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap negara Indonesia. Kedua itu manfaatnya mengetahui nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Misalnya itu mempelajari peribahasa, begitu juga dengan peribahasa tiada rotan.
Akar pun jadi menunjukkan budaya gigi bangsa Indonesia. Yang ketiga, melestarikan bahasa Indonesia. Hal yang tak kalah penting dari mempelajari bahasa Indonesia adalah melestarikannya. Jika suatu bahasa tidak lagi diucapkan, bahasa tersebut akan hilang atau punah. Untuk mengatasi seringnya penggunaan kata serapan dari bahasa asing, Balai Bahasa sudah menggunakan bahasa Indonesia kosakata asing tersebut, misalnya kata unggah untuk menggantikan upload, unduh untuk download, gawai untuk gadget, dan salendia untuk PowerPoint. Yang keempat, menggali bakat dan kreativitas. Berbagai keterampilan dikuasai saat belajar bahasa Indonesia yang menunjukkan terserahnya kreativitas, misalnya saja melalui pembelajaran bahasa Indonesia. Kamu akan belajar berpidato. Kamu yang memiliki bakat orasi akan mendapatkan panggung yang tepat untuk menyalurkannya. Begitu juga dengan kamu yang berbakat sebagai aktor dan artis. Kamu pun dapat mengasah kreativitas menulis dengan memunculkan berbagai ide yang menarik. Selain itu, orang yang menguasai bahasa akan berbicara dengan santun. Faktor-faktor komunikasi seperti lawan bicara, hal yang dibicarakan, dan tujuan berbicara sangat diperhitungkan. Sangat berbicara. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh kalimat ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan ialah seperangkat aturan dalam penulisan bunyi bahasa untuk mencapai keseragaman dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarannya. EYD ini hendaknya menjadi acuan atau patokan dalam berbahasa Indonesia agar tidak terjadi kesalahan. Misalnya satu huruf, contohnya dia tinggal di Bandung, yang mendapat julukan kota kembang. Kedua itu kata telur tidak baku, telur baku. Tanda baca bisa menyempurnakan mencakup pengaturan. Yang pertama itu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, tanda ulang, tanda garis miring, dan penyingkat yang disebut apostrof. Singkatan dan kromis singkatan adalah bentuk bahasa yang dipendekatkan dari kata atau kelompok kata yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Kronim merupakan singkatan dari kata, dapat berbentuk gabungan huruf suku kata atau gabungan huruf dan suku kata. Kelima, lambang bilangan dan angka-angka yang digunakan untuk menuliskan lambang bilangan yang dinyatakan dengan angka formal atau angka Romawi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.